Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan sebab pendekatan prediktif, pendekatan positif, perataan laba, dan manajemen laba. Oke, next slide. Sebelum kami mempresentasikan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami yang pertama ada Rahmani Al-Khalifatul Aini dengan NIM akhir 056. Kemudian ada saya sendiri Muhammad Kasul Anwar Abrori dengan NIM akhir 089. Disusul dengan Nasma Aurelia Ayu Nur Aziza dengan NIM akhir 248. Kemudian ada Alia Dinar Salsabila dengan NIM akhir 335. Ada Ega Hadrian Putra Wijaya dengan NIM akhir 358. Serta yang terakhir yakni Yanti dengan NIM akhir 439. Baik, kita masuk pada subbab pertama, yakni yang pertama ada hakikat dari pendekatan prediktif. Pendekatan prediktif dalam akuntansi itu digunakan untuk memilih metode terbaik berdasarkan kemampuannya dalam memprediksi peristiwa di masa depan. Pendekatan ini menekankan relevansi informasi dan kriteria persuasif yang berguna untuk mendukung pengembalian keputusan yang lebih baik berdasarkan hasil empiris. Ada dua aliran pendekatan prediktif yang dapat diidentifikasi, yakni yang pertama itu adalah prediksi peristiwa ekonomi, dan yang kedua adalah prediksi reaksi pasar terhadap informasi. Next slide. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prediksi dari suatu peristiwa ekonomi. Next. Yang pertama adalah analisis time series, yaitu merupakan suatu pendekatan metodologi struktural di mana ketergantungan statistikal dalam sekumpulan data dapat diuji. Nilai masa lalu seperangkat data tunggal digunakan untuk memberi arah yang berkaitan dengan realisasi masa depan dari seperangkat data yang sama. Penelitian analisis time series difokuskan pada sifat-sifat time series dari laba yang dilaporkan dan juga isu-isu prediksi dalam analisis time series. Next. Selanjutnya adalah prediksi kesulitan keuangan. Penerapan pendekatan prediktif yang paling relevan adalah usaha untuk mencari karakteristik yang tervalidasi secara empiris, yang dapat membedakan antara perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dengan yang tidak. Dalam studi unvariate behavior, hasil yang paling penting dalam memprediksi kegagalan perusahaan adalah kemampuan prediktif yang unggul dari rasio arus kas dibandingkan total utang, diikuti oleh laba bersih dibandingkan total aset. Sebuah model logis diusulkan oleh Olson untuk menguji pengaruh 4 faktor dasar terhadap probabilitas kebangkrutan, yaitu besar perusahaan, struktur keuangan perusahaan, kinerja, dan likuiditas. Selanjutnya adalah prediksi premi obligasi dan peringkat obligasi. Yang pertama ada risiko-risiko. Risiko yang pertama ada risiko kegagalan, yaitu ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi sebagian atau seluruh pembayaran bunga dan pokok obligasi. Lalu yang kedua ada risiko pemasaran, yaitu potensi kerugian saat menjual obligasi di bawah harga beli. Lalu yang ketiga ada risiko daya beli, yaitu kerugian yang dialami oleh pemegang obligasi karena perubahan yang terjadi pada tingkat umum. Lalu yang terakhir ada risiko tingkat suku bunga, yaitu efek perubahan tingkat suku bunga yang tidak terduga pada nilai pasar dari obligasi. Selanjutnya ada variabel. Yang pertama ada variabel laba yang diukur sebagai koefisien dari variasi laba setelah pajak 9 tahun terakhir. Lalu ada kemampuan dalam memenuhi kewajiban yang diukur dalam rentang waktu sejak terakhir terjadinya kejadian-kejadian seperti perusahaan didirikan, perusahaan bangkit dari kebangkrutan, atau tercapainya kompromi dengan kreditor. Lalu yang ketiga ada struktur model yang diukur oleh nilai pasar dari ekuitas atau utang perusahaan. Lalu yang terakhir ada total nilai dari nilai pasar obligasi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ya, ini ada perilaku restrukturisasi perusahaan. Perilaku restrukturisasi perusahaan mencakup mekanisme-mekanisme seperti merger, konsolidasi, akuisisi, divestasi, privatisasi, leverage buyout, dan spin-off.
Semua itu dilakukan untuk memaksimalkan nilai pasar ekuitas pemegang saham, memaksimumkan kemakmuran manajemen. Riset memfokuskan pada karakteristik perusahaan yang diambil dan tidak diambil yang mencakup dua bidang. Yang pertama, analisis klasifikasi ex post, kedua, analisis prediktif ex ante. Semua studi tersebut menunjukkan relevansi berbagai risiko akuntansi dalam mengklasifikasi atau memprediksi pengambil alihan. Next slide. Kemudian ada keputusan kredit dan pinjaman bank. Dari sudut pandang pendekatan prediktif, penelitian yang dilakukan terdiri atas pembuatan replika atau prediksi terhadap evaluasi dan perubahan kredit yang terjadi dengan didasarkan pada akuntansi dan informasi keuangan lainnya. Subjek penelitian empiris dan prediktif juga mencakup keputusan pinjaman bank. Terdapat 3 area penelitian yang dapat diidentifikasi. Area yang pertama berhubungan dengan usaha-usaha untuk mensimulasikan aspek dari investasi bank dan proses peminjaman. Area yang kedua berhubungan dengan prediksi dan klasifikasi pinjaman. Dan yang terakhir, area yang ketiga berhubungan dengan estimasi dan prediksi dari kesulitan keuangan dan keuangan bank komersial. Next slide. Kemudian ada peramalan informasi laporan keuangan. Peramalan laporan keuangan penting untuk memprediksi laba perusahaan. Teknik peramalan dibagi menjadi mekanisme dan non-mekanis, serta univariate dan multivariate. Pendekatan peramalan univariate mekanisme meliputi model rata-rata bergerak dan model univariate Box-Jenkins. Model peramalan multivariance mekanisme meliputi model regresi, model fungsi transfer Box-Jenkins, dan model ekonometrik. Terakhir, model-model non-mekanisme meliputi model-model univariate seperti ekstrapolasi kurva visual, dan model-model multivariate seperti pendekatan analisis sekuritas. Peramalan-peramalan ini dapat dievaluasi dari segi disparage atau bias. Disparage umumnya diukur oleh kesalahan rata-rata kuadrat atau mean square error MSI. Next slide. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu prediksi reaksi pasar, penelitian berbasis pasar dalam akuntansi. Next. Pendekatan pasar dan akuntansi eksternal. Pendekatan prediktif dalam akuntansi lebih memilih penggunaan angka akuntansi yang memiliki hubungan paling kuat dengan harga pasar. Hal ini mengharuskan evaluasi manfaat angka akuntansi yang disampaikan kepada pasar modal sebagai suatu agregat. Dalam konteks ini, agregat berarti fokusnya adalah pada reaksi pasar sekuritas secara keseluruhan, bukan pada respon investor individual. Peran pasar sekuritas dan informasi di dalamnya mendukung penggunaan prediksi reaksi pasar dalam menyusun teori akuntansi. Fungsi utama pasar sekuritas adalah menyediakan mekanisme pertukaran yang teratur, memungkinkan investor memperdagangkan klaim atas konsumsi saat ini, dan masa depan secara berkelanjutan. Next. Selanjutnya yaitu model pasar yang efisien. Pasar sekuritas umumnya dianggap efisien. Dalam pasar yang sempurna, keseimbangan terjadi secara terus-menerus sehingga nilai intrinsik sekuritas berfluktuasi secara acak dan harga pasar selalu mencerminkan nilai intrinsik yang mendasarinya. Nah, nilai intrinsik ini didefinisikan sebagai harga yang seharusnya terbentuk jika semua investor memiliki informasi dan kemampuan analisis yang sama dalam menilai sekuritas. Next. Terdapat 3 hipotesis pasar yang efisien. Yang pertama ada pasar bentuk lemah, yaitu hipotesis ini menyatakan bahwa harga atau return saham saat ini telah mencerminkan seluruh informasi dari data harga atau return masa lalu. Dengan kata lain, analisis historis harga tidak dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan abnormal. Yang kedua ada bentuk semi kuat, yaitu menyatakan bahwa harga sekuritas tidak hanya menyerap informasi historis, tetapi juga seluruh informasi publik yang tersedia. Artinya, investor tidak bisa mendapatkan keunggulan hanya dengan mengandalkan berita atau laporan keuangan yang sudah terbuka untuk umum. Dan yang ketiga ada bentuk kuat, yaitu yang menyatakan bahwa harga sekuritas telah mencerminkan semua informasi, baik yang bersifat publik maupun privat. Jika hipotesis ini benar, bahkan investor dengan akses informasi yang orang dalam pun tidak dapat secara konsisten mengalahkan pasar. Next.
Selanjutnya yaitu metode penetapan harga aktiva modal. Hipotesis pasar efisien menekankan penggunaan return ekspektasi dan mengasumsikan bahwa harga sekuritas telah mencerminkan nilainya secara akurat. Untuk menjelaskan hubungan antara return ekspektasi dan harga saham individual, diperlukan suatu model teoritis. Salah satu model yang digunakan adalah CAPM, yaitu Capital Asset Pricing Model, yang dikembangkan oleh Sharpe, Litton, dan Mosin. Model ini menghubungkan return suatu aset dengan risikonya. Rumusnya seperti yang di samping. Next. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya yaitu teori penetapan harga RB rate. APT berasumsi bahwa return sekuritas dipengaruhi oleh sejumlah faktor-faktor yang tidak diketahui. Model ini menggunakan pendekatan multifaktor yang dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan. Untuk rumusnya seperti di bawah ini. Selanjutnya yaitu ada teori equilibrium tentang penetapan harga opsi. Opsi memberikan hak, namun bukan kewajiban kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual sejumlah saham tertentu dari suatu perusahaan pada harga yang telah ditetapkan sebelum atau pada tanggal jatuh tempo. Untuk menilai harga opsi secara teoritis, Black and Scholes mengembangkan sebuah model equilibrium yang dikenal sebagai model Black-Scholes dengan rumus sebagai berikut, di mana D1 ini adalah nilai yang dihitung untuk digunakan dalam model Black-Scholes ini semacam Z-Cost. Dalam distribusi normal, S0 adalah harga pasar saham saat ini, K adalah harga eksekusi dari opsi, R itu bunga bebas risiko, sigma adalah standar deviasi, T yaitu waktu jatuh tempo, dan sigma pangkat T ini merepresentasikan besarnya volatilitas dalam periode T. Selanjutnya yaitu ada model pasar, model penetapan harga aset modal atau CAPM. Ini tidak secara langsung menguji hipotesis pasar efisien. Sebagai alternatifnya, model pasar yang dikembangkan oleh Markowitz dan Schaef lebih sering digunakan untuk tujuan ini. Model pasar ini memformulasikan proses stokastik dalam pembentukan harga sekuritas. Sebagai berikut adalah rumusnya. Model pasar ini menyatakan bahwa return setiap sekuritas memiliki hubungan linear dengan return pasar. Secara lebih spesifik, model ini membagi total return RA menjadi yang pertama komponen sistematis yang mencerminkan sensitivitas sekuritas terhadap pergerakan pasar. Yang kedua yaitu komponen idiosynkretik yang unik untuk masing-masing sekuritas. Proses estimasi ini dilanjutkan dengan mengumpulkan estimasi beta cross-seksional untuk setiap tanggal event menggunakan metode seperti regresi bergeser, model filter Kalman, dan pendekatan Bayesian dengan koefisien acak. Analisis Bayesian ini menekankan bahwa keyakinan kita terhadap suatu proposisi bergantung pada informasi yang tersedia saat ini. Selanjutnya yaitu ada estimasi beta. Estimasi beta ini penting dalam studi pengaruh informasi akuntansi terhadap pasar karena potensi kesalahan ekonometrik dalam model pasar. Beberapa koreksi telah dikembangkan. Yang pertama yaitu ada rumus koreksi Scholes-Williams yang estimasi beta ini dihitung dengan B1, B plus 1 ditambah B0 ditambah B-1 dibagi 1 plus 2 B1. Yang kedua yaitu ada koreksi Bayesian versi Z. Digunakan untuk menggabungkan informasi histori dan estimasi saat ini. Untuk rumusnya seperti di gambar PPT. Selanjutnya yaitu ada metodologi studi peristiwa. Metodologi studi peristiwa ini digunakan untuk menganalisis reaksi pasar terhadap suatu peristiwa seperti pengumuman laba, merger, atau pengumuman kebijakan baru. Inti dari pendekatan ini adalah mengukur abnormal return, yaitu selisih antara return aktual dengan return yang seharusnya terjadi jika tidak ada peristiwa tersebut. Yang dimana hari 0 ini ditetapkan sebagai tanggal pengumuman peristiwa dan berdasarkan literatur return tidak normal, paling sering terjadi pada periode minus 1 hingga plus 1 hari seputar pengumuman. Sehingga analisis ini difokuskan pada jendela 3 hari tersebut. Untuk mengestimasi return normal ini digunakan model regresi linear sederhana melalui metode OLS. Untuk rumusnya seperti gambar di PPT.
Selanjutnya adalah valuasi laba residu. Model ini merupakan alternatif dari model diskon to dividen atau dividen diskon model atau DDM dengan fokus pada nilai ekonomis dari laba yang melebihi biaya modal. Dalam DDM, nilai ekuitas perusahaan adalah nilai sekarang dari semua dividen yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham. Untuk rumusnya bisa dilihat di dalam PPT. Namun, kelemahan DDM adalah ketergantungannya pada prediksi dividen yang seringkali tidak tersedia atau tidak konsisten. Nah, untuk mengatasi hal ini, model laba residu mengganti fokus dari dividen ke laba residual, yaitu laba setelah dikurangi biaya modal atas ekuitas. Next slide. Selanjutnya adalah model Feltham-Olson. Model ini memperluas pendekatan laba residu dengan mengaitkan nilai perusahaan secara eksplisit dengan data akuntansi, seperti nilai buku dan laba. Persamaan dasarnya menyatakan bahwa nilai perusahaan adalah sebagai rumus di dalam PPT. Model ini mengandalkan 3 asumsi utama. Yang pertama yaitu surplus akuntansi bersih, yang kedua laba residu, dan yang ketiga asumsi konvergensi. Next slide. Selanjutnya adalah model penilaian neraca tingkat harga. Model ini berfokus pada hubungan antara nilai ekuitas dan juga nilai buku. Secara umum, hubungan ini dinyatakan sebagai rumus yang ada di PPT. Next slide. Selanjutnya adalah kandungan informasi dari laba. Kandungan informasi laba atau earnings dievaluasi dengan mengukur sejauh mana earnings tak terduga atau unexpected earnings memengaruhi return saham. Hubungan ini umumnya dianalisis menggunakan regresi lintas seksi atau cross-sectional dengan model sebagai berikut, seperti rumus yang ada dalam PPT. Jika koefisien beta signifikan secara statistik dan daya jelaskan model cukup tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa earnings mengandung informasi relevan bagi pasar. Next slide. Selanjutnya adalah model-model hubungan antara laba dan pengendalian. Ada 3 model. Yang pertama yaitu harga saham dan PBV. Yang kedua ada perubahan PBV dari earnings dan dividen. Dan yang terakhir ada return saham sebagai fungsi dari earnings. Untuk rumusnya bisa dilihat di dalam PPT. Next slide. Kemudian ada persistensi laba. Persistensi laba ini merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar pengaruh laba saat ini terhadap laba di periode mendatang. Secara metodologis, persistensi laba ini umumnya diukur dengan menggunakan pendekatan statistika melalui model ARIMA. Model ini tuh mampu menganalisis seberapa besar dampak suatu kejutan atau shock laba saat ini terhadap realisasi laba perusahaan di masa depan. Ada 3 analisis persistensi laba ini penting karena satu, yakni menggambarkan stabilitas kinerja perusahaan. Kemudian yang kedua, menunjukkan seberapa cepat laba kembali ke tingkat normal setelah mengalami fluktuasi. Dan yang ketiga, yakni memberikan gambaran tentang kualitas laba perusahaan. Next slide. Kemudian ada model-model penilaian perusahaan. Dalam penilaian perusahaan itu terdapat 2 komponen utama arus kas yang menjadi dasar perhitungan. Yang pertama ada arus kas operasional inti berasal dari aktivitas bisnis utama perusahaan. Kemudian yang kedua ada arus kas non operasional, yakni dihasilkan dari aset-aset di luar kegiatan operasional pokok. Alokasi distribusi arus kas ini itu mencakup 3 klaim utama. Yakni yang pertama ada pembayaran kepada pemegang utang, yang kedua ada klaim model lainnya, yang ketiga ada hak pemegang saham biasa. Model penilaian perusahaan ini itu mempertimbangkan seluruh sumber arus kas dan bagaimana distribusinya kepada berbagai pemangku kepentingan, baik kreditor maupun pemilik modal. Next slide. Kemudian ada evaluasi atas penelitian berbasis pasar di dalam akuntansi. Penelitian ini tuh menggunakan kerangka teoretis dan bukti empiris yang terkait dengan hipotesis pasar efisien dengan metodologi utama yang bersumber dari model penilaian aset modal, teori portofolio, dan model pasar. Pendekatan prediktifnya dimulai dengan mengevaluasi data dan metode akuntansi berdasarkan respon pasar modal terhadap informasi tersebut. Temuan penelitian berbasis pasar dalam akuntansi umumnya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berikut. Yakni yang pertama ada studi-studi kandungan informasi, yang kedua ada perbedaan dalam teknik-teknik akuntansi diskresioner,
Yang ketiga ada konsekuensi dari regulasi. Dan yang terakhir ya ini ada dampak terhadap bidang-bidang terkait. Next slide. Kemudian ada hipotesis pengungkapan yang tak lengkap. Perumusan IRH angka-angka statistik yang lebih mahal untuk disarikan dari data publik akan tidak sepenuhnya diungkapkan oleh harga-harga pasar. Keterkaitan ini didorong oleh rantai sebab akibat sebagai berikut, yakni angka-angka statistik yang lebih mahal untuk disarikan dari informasi yang tersedia bagi publik akan mendorong minat perdagangan yang lebih rendah. Kemudian angka-angka statistik yang mendorong minat perdagangan yang lebih rendah akan tidak sepenuhnya diungkapkan oleh harga-harga pasar. Next slide. Kemudian ada pendekatan positif. Next slide. Pendukung pandangan ini berargumen secara umum bahwa teknik tersebut dapat diturunkan dan dibenarkan atas dasar penggunaan mereka yang telah teruji atau bahwa manajemen memainkan peran sentral dalam menentukan teknik-teknik yang akan diimplementasikan. Konsekuensinya adalah tujuan riset akuntansi berkaitan dengan paradigma antropologi induktif adalah untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi praktik akuntansi yang berjalan. Bagi mereka yang menghadapi paradigma positif, antropologi induktif, masalah pokoknya adalah yang pertama, praktik akuntansi yang berjalan dan sikap manajemen terhadap praktik-praktik tersebut. Next slide. Paradigma informasi ekonomi menarik pengetahuannya dari berbagai disiplin, termasuk teori keputusan, teori permainan atau game teori, teori informasi, dan ekonomika. Beberapa model analitis yang diusulkan mencakup model teori keputusan, model evaluasi informasi pembuatan keputusan, model teori tim, dan model pernyataan permintaan. Masing-masing kerangka kerja tersebut mendasarkan diri pada sebuah model perusahaan, menurunkan permintaan informasi akuntansi manajerial. Next slide. Paradigma informasi ekonomi. Yang pertama, model teori keputusan. Sebagaimana diusulkan oleh Fetham, menyajikan sebuah kerangka kerja bagi penentuan nilai sebuah perubahan dalam sebuah sistem informasi sebagai selisih antara hasil ekspektasian dari dua sistem alternatif. Kegunaannya terbatas pada revisi kepercayaan karena tidak meliputi evaluasi kinerja. Selanjutnya ada model teori sindikat. Model teori sindikat ini meliputi perusahaan multi-person yang secara bersama-sama memilih seperangkat tindakan dalam sebuah aturan bersama untuk menghasilkan hasil yang tidak pasti. Kemudian yang terakhir ada model evaluasi informasional pembuat keputusan. Model ini tetap mempertahankan karakteristik multi-person dan memasukkan pemilik atau penilai informasi yang menyerahkan pilihan tindakan pada suatu atau lebih agen. Next slide. Kemudian ada paradigma informasi ekonomi. Yang pertama itu ada model teori tim. Ini tuh mencakup sebuah konteks multi-person dan sebuah aturan bersama sebagaimana pada model teori sindikat. Individu diasumsikan akan bertindak untuk mementingkan diri mereka sendiri dengan menggunakan informasi yang tersedia hanya bagi mereka dan tetap mempertahankan kemakmuran tim dalam pemikiran mereka. Kemudian yang kedua itu ada model pernyataan permintaan. Mirip dengan model teori tim dengan suatu isu tambahan tentang bagaimana mendorong agen untuk membuka rahasia informasi privat mereka secara jujur dan menggunakannya untuk memaksimumkan profit organisasi. Next slide.
Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Berikutnya adalah paradigma agensi analitis. Paradigma analitis agensi berakar dari berbagai contoh yang disediakan oleh Gauss, yang merupakan makalah terkenal yang pertama kali mengacu pada sifat perusahaan dan hubungan antara prinsipal dan agensi. Dia juga menaruh penekanan pada kontrak sukarela yang muncul di antara berbagai pihak organisasional sebagai solusi yang efisien terhadap konflik-konflik kepentingan ini. Paradigma analitis agensi berkembang menjadi sebuah pandangan tentang perusahaan sebagai sebuah sekumpulan kontrak atau nexus of contract, dengan pernyataan Jensen dan Meckling bahwa perusahaan adalah fiksi legal yang melayani sebagai sebuah kumpulan bagi seperangkat hubungan kontrak di antara individu. Fama memperluas pandangan nexus of contract ini untuk mencakup pasar modal dan pasar bagi pelaku manajerial. Next. Selanjutnya adalah teori akuntansi positif. Tujuan utama pendekatan akuntansi positif adalah untuk menjelaskan, memprediksi pilihan standar oleh manajemen dengan menganalisis biaya dan manfaat ungkapan keuangan tertentu dalam hubungannya dengan berbagai individu dan alokasi sumber daya dalam perekonomian. Teori positif didasarkan pada proporsi bahwa manajer, pemegang saham, dan regulator atau politisi adalah rasional dan mereka berusaha untuk memaksimumkan utilitas mereka yang secara langsung terkait dengan kompensasi mereka sehingga terkait dengan kemakmuran mereka. Pilihan kebijakan akuntansi oleh kelompok-kelompok ini didasarkan pada perbandingan biaya dan manfaat relatif prosedur akuntansi alternatif dalam suatu cara yang memaksimumkan utilitas mereka. Next. Selanjutnya adalah evaluasi pendekatan positif. Pendekatan positif melihat pada mengapa praktik dan atau teori dikembangkan dengan cara tertentu dalam rangka untuk menjelaskan memprediksi peristiwa akuntansi. Dengan cara seperti itu, pendekatan positif berusaha untuk menekankan berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi faktor-faktor rasional dalam bidang akuntansi. Secara mendasar, pendekatan tersebut berusaha untuk menentukan sebuah teori yang menjelaskan fenomena observasian. Pendekatan positif secara umum dibedakan dari pendekatan normatif yang berusaha untuk menentukan sebuah teori yang menjelaskan apa yang seharusnya dan bukan apa yang sesungguhnya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.